Selamat Tahun Baru Imlek Kung Si Fat Jai buat setiap Bapak Ibu semua yang merayakannya. Di awal tahun ini, kiranya Bapak Ibu bisa memperkenalkan saya sekeluarga jika ada kesalahan yang pernah kami lakukan, disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon dengan rendah hati kiranya kami diberikan angpau. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kita dengan cara yang ajaib. Nah, saudaraku, tahun ini Tuhan memberikan pada kita sebuah tema tentang The Year of Anointing, tahun pengurapan. Sebab kita tahu bahwa di tengah-tengah keadaan situasi yang belum menentu ini, kita sadar bahwa kita tidak bisa jalan sendiri, kita sadar kita tidak bisa menggantungkan kepada yang lain, kecuali kepada kekuatan Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika Roh Kudus hadir, mengurapi, menjamah, dan memimpin hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya keajaiban demi keajaiban. Nah, saudara, bulan Februari ini subtema kita adalah Spirit Fill atau dipenuhi Roh Kudus. Ya, ayo coba semua di rumah dimanapun Anda menyaksikan, Anda boleh ucapkan tanpa membuka mic ya, katakan saya mau dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Ya, saudaraku, kita akan lihat bersama firman Tuhan di dalam saudaraku Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Jangan mabuk oleh anggur, sebab itu akan menghancurkan hidupmu. Instead, be filled with the Holy Spirit. Sebaliknya, hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, hanya ketika hari Pentakosta. Biasanya selesai acara Paskah, maka saudaraku, mereka mulai masuk menyambut hari Pentakosta. Entah diadakan doa berapa hari sebelumnya, dan sebagainya. Setelah hari kebangkitan, kenaikan juga. Nah, saudaraku, tetapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa perintah untuk biarlah kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya setahun sekali ketika menjelang hari raya Pentakosta, hari penuaian, hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya setiap orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Ayo ucapkan bersama saya, setiap hari. Ya, kenapa? Saudara, hidup ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan yang panjang. Nah, saudara, ibarat sebuah mobil atau kendaraan. Maka kendaraan itu, saudaraku, benar-benar akan bisa berjalan, saudaraku, tentunya kalau, saudaraku, yaitu bensinnya penuh. Nah, Anda bisa bayangkan, jika sampai, saudaraku, di dashboard mobil kita, lalu ternyata ada sebuah petunjuk bahwa bensin kita empty, kosong. Saudara, apa yang terjadi? Jelas akibatnya mobil kita bisa mogok. Dan saya nggak tahu saudara pernah nggak ngalami kehabisan bensin di tengah jalan. Ya, saya ini dengan istri punya beda sifat. Itulah judo, ya kan? Judo itu memang beda karena judo itu bukan sama, tapi seni menyatukan perbedaan. Nah, sejak istri saya bisa nyetir mobil, kami lihat punya perbedaan yang jelas, yaitu
itu apa? Saya seringkali baru mau isi bensin kalau sudah mendekati empty, ya kan? Tapi isi saya setiap hari kalau dia mau drive, kalau sampai dia lihat, waduh, sudah separuh nih, artinya kurang separuh akan habis. Maka bagi dia lebih safety, lebih aman, dia langsung isi penuh sampai akhirnya di dashboard mobil akan kelihatan full. Dan ketika, saudaraku, dia sudah full, maka dia happy. Nah, saudara, maka kita harus belajar, kalau sampai mobil kita mulai kosong, maka kita harus penuhkan kembali, pergi ke pompa bensin, ya, gas station, lalu kemudian diisi sampai kemudian full, penuh. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita juga dalam perjalanan hidup kita tidak boleh kosong. Ingat, saudaraku, bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus bukan setahun sekali, waktu hari Pentakosta, dan juga bukan hanya hari Minggu saat kita beribadah. Tetapi perintah ini, hendaklah kamu penuh dengan Roh, itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena kalau sampai hidup kita, saudaraku, kekurangan daripada urapan Roh Kudus, seperti mobil tadi, ternyata tangkinya mulai kosong, maka itu akan berbahaya. Itu sebabnya tidak heran, hari-hari ini ada banyak orang Kristen mogok. Iya kan? Ada orang Kristen macet. Sebelum pandemik, aduh, setia ibadah, setia pelayanan. Begitu kena pandemik, ya toh, langsung setan aja kalau menghilang masih kelihatan, Surabaya, jejaknya. Tapi ada orang Kristen menghilang, jelas-jelas menghilang, ya toh. Loh, ditanya kenapa? Nah, saudaraku, kenapa ada orang Kristen mogok? Kenapa ada banyak orang Kristen akhirnya macet rohaninya? Nggak lagi hidup dalam pertumbuhan iman. Perjalanan imannya macet. Kenapa? Coba cek. Apakah setiap hari kita ini sudah penuh dengan firman Tuhan dan juga penuh dengan urapan Roh Kudus. Nah, saudara, tema khotbah pada malam hari ini adalah jangan kosong. Do not be empty, ya. Ayo cobalah katakan bersama saya, jangan kosong, ya. Kalau Anda ada di Zoom, coba lihat dari jendela kanan kiri Anda, katakan, bilang kanan kiri, jangan kosong, ya kan? Jangan kosong, jangan kosong. Yang di atas juga jangan kosong, yang di bawah juga jangan kosong, ya kan? Nah, saudaraku, kenapa? Karena akan ada perbedaan besar antara hidup sekedar, saudaraku, menerima Roh Kudus dengan hidup dipenuhi Roh Kudus. Saya ulang lagi. Ada perbedaan besar antara kehidupan yang sekedar menerima Roh Kudus dengan hidup full with Spirit, penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, kalau Anda sudah mengalami baptisan Roh Kudus, saudara sudah berbahasa roh, Anda sudah percaya Yesus, saudaraku, itu bagus. Tapi ada sebuah perjalanan yang lebih penting lagi, sebuah pengalaman yang lebih dalam lagi, yaitu hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Karena kalau seandainya antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus sama saja, maka Rasul Paulus jelas tidak akan menyarankan untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudaraku, jadi pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu seperti mobil tadi. Tangki gasnya tidak kosong, tapi penuh dengan bensin. Dan ketika penuh dengan bensin, maka perjalanan mobil itu akan bisa lancar, perjalanan mobil itu akan membawa sebuah ketenangan bagi pengemudi dan penumpangnya. Ketika melewati sebuah perjalanan yang jauh, yang melewati padang gurun, saudaraku, tidak ada gas station di sana, tetapi ketika tangki bensinnya full, maka akan bisa melewati padang gurun itu. Kita sudah melewati 2 tahun masa pandemik. Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, perlu setiap hari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya
dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak peduli siapapun kita, apakah saudara jemaat biasa, apakah kita pelayan Tuhan, apalagi apakah kita seorang hamba Tuhan, saya melihat justru di masa-masa ini, saudara dan saya sangat penting sekali kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudaraku, kita akan belajar apa sih pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus. Ya, saudaraku, kita kembali lihat dalam Efesus 5 ini. Tadi kita sudah baca di ayat 18. Tapi ingat bahwa ayat 18 ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Dan di sini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ayat 16 sampai 18. Semua baca 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kira-kira nih ayat firman Tuhan digenapi nggak? Oh, benar. Kalau saudaraku tahu, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah senior, coba lihat, kira-kira zaman sekarang lebih jahat nggak daripada zaman waktu bapak ibu masih sangat muda? Oh, kira-kira zaman sekarang lebih edan tidak? Dibanding zaman bapak ibu waktu masih muda, ya kan? Ini benar-benar zaman jahat, zaman yang semakin jahat, semakin edan. Ayat 17, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi mengerti kehendak Tuhan itu tidak otomatis, tetapi perlu usaha. Kata bersama saya, usaha, ya, untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam NCV version dikatakan apa tadi? Lihat di bawah ayat 17. So do not be foolish, but learn what the Lord wants you to do. Belajarlah kamu tahu apa yang Tuhan ingin untuk kamu kerjakan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, lihat ayat 18, ada kata hubungannya, kata dan, ya kan? Berarti masih ada relatifnya dengan ayat 17 dan ayat 18. Semua baca sama-sama yuk ayat 18 lagi. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dari kalimat ini kita belajar untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, untuk kita bisa mengusahakan tahu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di hari-hari yang semakin jahat. Saudaraku, selain kita belajar firman Tuhan, tetapi ayat 18 Paulus mengajarkan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, rupanya saat kita penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Manfaatnya apa? Yang pertama, saudaraku, kita akan bisa, Roh Kudus akan menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Help us to understand God's will. Menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, kenapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus? Saudara, saya mau tanya, yang mengerti, betul-betul mengerti Pastor Yongki, ya, apa yang diinginkan Pastor Yongki, apa yang dipikirkan Pastor Yongki, apa yang dalam cita-cita Pastor Yongki, yang paling mengerti selain Ibu Yongki, selain Kesia yang serumah, kira-kira siapa? Ya dirinya Pastor Yongki sendiri. Ya selain Tuhan ya, tapi diri Pastor Yongki sendiri, betul nggak? Rohnya Pastor Yongki, ngerti betul siapa Pastor Yongki, ingin apa, habis ini mau ngapain, besok mau punya planning apa, yang ngerti adalah rohnya Pastor Yongki sendiri. Nah, saudara, untuk kita bisa mengerti hati Bapa di surga, untuk tahu apa kehendaknya, untuk tahu apa yang harus kita kerjakan, untuk tahu solusinya apa dari masalah yang aku hadapi ini, untuk tahu benar-benar, oh kira-kira apa yang bakal terjadi di masa depan.
Yang paling tahu itu adalah siapa? Ya rohnya Bapak Surgawi. Dan rohnya Bapak Surga itu siapa? Ya Roh Kudus itu. Nah, saudaraku, jadi kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang tahu isi hati Bapak akan memberikan bocoran buat saudara dan saya. Nah, saudara masih ingat nggak dulu waktu masih sekolah kecil suka nyontek nggak? Ya kan, saudaraku. Apalagi dulu zamannya istilahnya Eptanas, ya kan. Kemudian banyak orang cari bocoran, ya kan, saudaraku. Nah, saudara, tapi Roh Kudus bukan memberi bocoran yang ilegal, tapi justru di situ pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena kita nggak tahu, jangankan tahun depan, ya kan, nanti besok apa yang terjadi, kita nggak tahu yang pasti, ya kan, saudaraku. Nah, tapi Roh Kudus yang maha tahu dan mengerti hati Bapa, tahu persis apa yang bakal terjadi. Kira-kira tahu persis ke depan itu kira-kira solusinya apa, ya. Nah, saya yakin, saudaraku, bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita ini, saudaraku, akan bisa mengerti kehendak Bapa. Nah, sama juga, saudaraku, setiap pagi kita harus breakfast, ya kan? Kita harus makan pagi yang sehat, ya kan? Supaya apa? Supaya kita punya energi. Dan ketika energi itu penuh dalam hidup kita, makan breakfast akhirnya kita punya energi, maka otak kita ya akan bisa kerja dengan maksimal. Maka badan kita bisa prima. Sementara kalau pagi nggak breakfast katanya loyo, ya kan? Kayak otak kita pun juga nggak bisa maksimal, ya kan? Nah, suatu hal yang sama saat kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari, maka semua energi kita akan bisa maksimal. Roh Kudus yang menyertai kita akan memberikan sebuah bocoran kehendak Bapa. Siapa yang mau diberi bocoran oleh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Saudara mau, ya kan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan ide bisnis bagi setiap saudara, para pebisnis, Anda mau dapat hikmat tentang solusi. Nah, semuanya harus dimulai dari mau dipenuhi Roh Kudus. Caranya bagaimana menerima bocoran kehendak Bapa? Penyamaan frekuensi dengan Roh Kudus. Nah, ini loh, frekuensinya harus nyambung, harus sama. Oh, kalau Bapak Ibu mau dengar siaran radio di gelombang FM, tapi Bapak Ibu lalu tune-nya di AM, gelombangnya lain yang nggak nyambung, ya kan? Sama-sama di FM saja, maka kita harus tune sama persis dengan gelombang yang ada daripada radio tersebut. Nah, saudara ingat bahwa ketika Nabi Elisa dipanggil menghadap 3 orang raja, termasuk Raja Yehuda, lalu Raja Israel, dan juga satu raja lagi dari Moab atau apa, saya lupa, mereka berkumpul, saudaraku, ketika mereka mau menghadapi musuh. Maka Raja Yehuda berkata, adakah seorang nabi untuk kita tanya kehendak Tuhan? Singkatnya, Nabi Elisa dipanggil. Lalu kemudian Raja Yehuda tahu persis, padanya ada firman Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Elisa reputasinya nabi murid daripada Elia, diurapi Tuhan. Tapi yang menarik, sebelum kemudian Nabi Elisa, saudaraku, kemudian dia menyampaikan pesan Tuhan, Elisa berkata, cobalah cari seorang pemain kecapi. Saudara, istilahnya kalau sekarang coba cari pemain gitar. Loh, pertanyaan saya, kenapa sekali Nabi Elisa perlu cari pemain kecapi dulu? Alias perlu memuji Tuhan, perlu nyembah Tuhan, perlu benar-benar, saudaraku, nikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Sebab Nabi Elisa sadar, waktu itu dia belum connect. Frekuensinya dengan Bapa belum nyambung. Makanya dia perlu membangun sebuah, saudaraku, kondisi yang penyamaan frekuensi. Nah, Anda tahu ya,
Nyambung ini saudaraku penting sekali, apalagi di zaman gadget sekarang, ya kan? Saudara, kalau sampai Anda nggak nyambung dengan misalnya internet, ya kan? Anda salah password, jelas saudaraku nggak akan berfungsi gadget kita. Nah, hal yang sama juga untuk kita bisa menerima bocoran dari Roh Kudus, samain dulu frekuensi kita, ya kan? Makanya kalau kita lagi kering, jauh dari Tuhan, mulai paksa diri saudara. Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan, sembahyang bahasa roh yang kuat. Untuk apa? Supaya frekuensinya sama dulu, ya, supaya nyambung. Berikutnya, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, terus on fire dengan Roh Kudus, ya, on fire, ya, namanya api Roh Kudus. Kita harus berapi-api, ya. Kalau Roh Kudusnya berapi-api, kita padem, ya, enggak nyambung. Berikutnya juga, saudaraku, mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, belajar, ya, toh bukan cuma tahu kehendak Bapa, tapi dengar-dengaran taat. Saudara, ada banyak orang rindu mendengar suara Tuhan. Dan percayalah, tanpa Anda rindu pun, Tuhan itu justru pingin ngobrol, pingin bicara buat kita. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan patung yang punya mulut tapi nggak bisa bicara. Jadi saudaraku, sebenarnya bagi Tuhan itu bukan soal Anda mendengar suara Tuhan dulu, tapi bagi Tuhan mau taat nggak? Nah, ya kan? Dan ketaatan itu akan membuat saudara akan semakin diberi bocoran oleh Tuhan tentang kehendak Bapa, tentang apa yang terjadi. Nah, saudara, mari kita belajar untuk kita lebih dalam lagi, ya kan? Makanya, saudaraku, kita harus terus mau dengar-dengaran. Saya masih ingat waktu saya baru bertobat tahun 85-86-an, ya. Saudara, saya betul-betul rindu mendengar suara Tuhan. Saya doa puasa, sembahyang setelah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus, kau bicara buat aku. Tapi nggak bicara-bicara, ya kan? Sampai satu kali waktu saya di sekolah, waktu itu masih SMP kelas 3, ya, masih celana pendekan. Tiba-tiba waktu, ya maaf, ke toilet, ya, di sekolah. Kan tahu kan di Indonesia, yang namanya kalau sekolah, namanya apalagi toilet laki-laki, waduh, baunya bukan main, kotor, nggak ada mau siram. Tiba-tiba, saudaraku, ketika saya habis buang air kecil, ada bisikan di hati. Kamu harus berbeda, nak. Yang lain nggak mau siram. Ayo kamu ambil air, kamu siram. Loh, saya dengar loh, suara itu jelas, lembut sekali. Tapi langsung saya berontak, ngapain? Saya selama ini nggak pernah siram kok. Ngapain semua memang nggak pernah siram? Saya langsung keluar. Dan Anda tahu ternyata suara lembut itu akhirnya tidak saya dengar lagi hampir beberapa hari. Aduh, saya minta ampun sama Tuhan. Saya sadar itu suara Tuhan. Kenapa? Karena kan baik, ya kan? Bukan suara yang kemudian suruh merusak toilet. Suruh nyuri toilet, ya itu kan enggak, itu jelas nggak baik. Tapi kalau untuk nyiram kan bagus, ya kan. Akhirnya saya minta ampun, dan saudaraku, tanpa saya sadar satu hari ketika saya kembali ke toilet yang sama, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Langsung saya ngerti, saya mau taat, saya ambil air gayung. Ada teman saya lihat, dianggap apa? Kamu aneh, ya toh. Kamu jangan sok-sokan. Tapi saya siram. Bahkan akhirnya, saudaraku, saya nggak cuma siram bekas saya, sebelah saya juga saya siram. Dan saudaraku, ada sukacita di hati karena sebuah ketaatan kecil. Dan saya saksi buat saudara, sejak hari itu sampai hari ini, saya mau terus belajar. Oh, ternyata begitu toh. Ikut Tuhan itu ada dorongan suara Tuhan lembut, hal-hal yang baik, tiba-tiba kita teringat sama orang lain, kemudian kita disuruh mendoakan, atau suruh telepon, atau tiba-tiba Anda teringat Anda, saudaraku, pernah benci sama seseorang, Anda perlu mengampuni dia, tiba-tiba Anda digerakkan Tuhan untuk menabur dalam jumlah uang tertentu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini semua diperlukan ketaatan. Nah, jadi pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, manfaat yang pertama, kita akan bisa menerima, mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus, rohnya Bapa sendiri akan memberikan bocoran buat saudara dan saya. Saya ketemu dengan orang-orang yang wow,
akhirnya bisa di tengah-tengah masa sulit malah makin sukses. Kenapa? Karena dia dituntun Roh Kudus terus, ya kan? Nah, kita belajar yuk bersama-sama terus kita mau mengerti kehendak Tuhan. Siapa mau lebih lagi mengerti kehendak Tuhan? Katakan amin. Penuh tiap hari dengan firman, baca firman, renungkan firman, hafal firman, lakukan firman, tapi juga minta Roh Kudus penuhi aku terus. Betul-betul hadirat Tuhan penuh. Pastikan bensin kita tidak sampai kurang separuh atau kosong sama sekali. Yang kedua, apa kira-kira pentingnya daripada dipenuhi Roh Kudus? Nah, balik saudaraku, Paulus mengajar buat kita Efesus 5 ayat 18. Dikatakan begini, menarik sekali, dikatakan begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, yang menarik begini, kenapa masalah penuh Roh Kudus dikaitkan dengan jangan mabuk oleh anggur? Nah, saudara jangan salah ngerti ya. Ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, orang Kristen boleh nggak minum wine? Ya, kalau red wine masih oke, ya kan? Tapi sedikit saja, secukupnya, ya kan? Kenapa? Ingat, ada ayat loh, Paulus nulis kepada Timotius, minumlah sedikit anggur, ya, wine, supaya baik untuk pencernaanmu. Ada ayatnya, ya kan? Jadi kalau minum wine sedikit boleh, tapi segentong itu yang enggak boleh. Satu botol dihabisin, alamak, mabuk ya. Nah, jelas itu nggak boleh, ya kan? Bahkan perjamuan kudus kita kan sekarang ini kan rata-rata dicampur dengan wine juga, ya kan? Boleh nggak? Boleh saja, nggak apa-apa. Tapi saudaraku sedikit aja. Dan itu bagus, apalagi di musim dingin ini, bagi saudara supaya badan lebih hangat. Bahkan juga ternyata bagus untuk jantung, ya kan? Red wine, ya. Tapi jangan Heineken. Ya, Heineken satu kerat, ya udah berangkat, saudara. Ya. Nah, jadi Anda tahu ya. Jadi, saudaraku, kalau sedikit aja oke, ya kan? Bahkan kalau Anda penerbangan pesawat jauh, ini saya diberitahu oleh pilot, ya kan? Oh, Pastor, kalau supaya kaki nggak bengkak, supaya kaki nggak tambah seperti kaki gajah. Anda pernah nggak perjalanan lama tiba-tiba waktu sampai tiba-tiba Anda masukkan sepatu loh, sepatunya kok nggak cukup ya? Ya, karena kaki kita bengkak. Lalu saya disarankan oleh pilot itu, diajari oleh pilotnya SQ, minum wine sedikit. Dan betul saya minum wine sedikit, ternyata betul saudaraku. Perjalanan ke Indonesia berapa puluh jam, ya kan? Tapi kaki nggak bengkak, ya kan? Dan Anda tahu, saudaraku, tapi jangan satu botol ya, mabuk nanti saudara. Nah, jadi saudaraku, kita bukan jadi orang yang kemudian terlalu konvensional, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi gini, saudaraku, Paulus mengingatkan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, begini, saudaraku, Paulus waktu itu sedang mengingatkan, menuliskan surat penggembalaan kepada jemaat di kota Efesus. Nah, Efesus pada zaman Paulus hidup adalah kota metropolitan, kota besar yang letaknya strategis, yang menjadi pusat perdagangan, sehingga menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh banyak pedagang, oleh banyak orang untuk mencari nafkah juga, sehingga di kota Efesus waktu itu terdapat juga banyak tempat hiburan-hiburan. Sehingga orang-orang yang datang ke sana juga selain untuk berdagang, mereka juga cari hiburan. Dan itu adalah hiburan-hiburan yang bisa mengejar kepuasan dosa maupun mengejar hawa nafsu. Ya, contohlah seperti kota New York, ya kan? New York kota metropolitan, dan orang berkata, City never sleep, kota yang tak pernah tidur. Apa berarti orang di New York nggak pernah tidur? Bukan. Tapi kerjanya pun pagi, tapi malamnya kemudian apa? Dunia malam, ya kan? Pesta-pesta dan sebagainya. Kenapa? Kota metropolitan, banyak tempat hiburan. Nah, saudaraku, jadi Efesus waktu itu juga kota besar, kota hiburan, kota perdagangan.
Sehingga dosa dan hawa nafsu, saudaraku, itu banyak menjerat jemaat di kota Efesus. Saya paham ya. Makanya Paulus mengingatkan, saudaraku, kembali dikatakan apa, saudaraku? Janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, dari kalimat ayat ini kita belajar apa sih pentingnya yang kedua, kita dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan kita dari kejatuhan. Nah, lihat gambar ini bukan gambarnya Kesia. Tapi lihat di kanan dan kirinya, ya kan? Saudaraku, ada ya toh, satunya setan, ada satunya suara Tuhan, Roh Kudus, ya. Ini cuman ilustrasi gambarnya, nggak pasti begini, ya kan? Loh, setannya kok laki, Pak, ya kan? Ada yang berkata setan itu wanita, Pak. Lu kenapa? Iya, setan akhir zaman, Pak, ya kan? Bisa pakai sepatu yang bawahnya warna merah, lu botin. Tasnya Chanel, lipstiknya Chanel. Itu sih setan lain, saudara. Nah, Anda lihat di sini, saudaraku, ternyata Paulus ngingatin supaya kamu nggak sampai jatuh dalam dosa, dalam hawa nafsu, lebih baik kamu penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena prinsipnya begini, saudaraku. Dengar ya. Prinsipnya di gelas ini. Lihat 3 gelas ini. Yang pertama gelas yang kosong, ya kan? Nah, gelas ini kosong dari air. Ya kan? Kosong enggak? Kosong. Tapi memang gelas ini kosong. Tapi gelas ini penuh dengan angin, dengan udara. Betul? Yang kedua, gelas ini setengah penuh air. Tapi artinya dia setengah penuh dengan udara. Sebaliknya ketika gelas yang ketiga penuh dengan air, ini artinya apa? Dia tidak lagi diisi oleh udara. Ini kurang penuh sih. Kalau saya tak kasih penuh sampai luber, ya kan? Ya, ini karena cari gambar, bukan gambar saya. Nah, tahu? Nah, gambaran begini. Orang Kristen saat dia kosong dari urapan Roh Kudus, maka hawa nafsunya mengisi hidupnya dengan penuh. Paham, saudaraku? Ya kan? Kalau orang Kristen setengah-setengah, ya, setengah penuh Roh Kudus, setengahnya akan dipenuhi dengan duniawi, dengan hawa nafsu, dengan dosa, godaan dosa. Tapi setiap hari kita penuh dengan Roh Kudus, setiap hari penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, penuh dengan hadirat Tuhan, intim dengan Roh Kudus, maka hawa nafsu kita, maka keinginan daging kita, keinginan dosa, godaan dosa akan dapat kita kalahkan. Paham ya, Saudara Bu? Nah, kenapa hari-hari ini ada banyak orang Kristen jatuh? Kita mendengar berita-berita menyedihkan. Hamba-hamba Tuhan berjatuhan, ada yang selingkuh, ada yang cerai, ada yang jatuh dalam perzinahan, ada juga yang jatuh dalam kemabukan, pesta pora, dalam berbagai macam suatu penipuan. Nah, Bapak Ibu jujur, kita nggak kebal terhadap dosa. Semua kita rentan dengan kejatuhan. Betul, saudaraku? Saudara jangan bilang begini, oh Pak Pendeta, Pastor Lukas, saya ini sudah tua kok. Yang namanya perselingkuhan itu sama yang masih muda-muda. Siapa bilang AI? Asu-asu, ya, kongsi fajar. Saya menjumpai ada banyak loh, sudah AI, ya, sudah waktunya harusnya siap check out ke surga, malah punya anak angkat. Iya, kalau anak angkat beneran, ternyata anak angkatnya adalah sesuatu perselingkuhan, ya kan? Nah, saudaraku, makanya kita harus betul-betul hati-hati. Setiap hari kalau kita nggak penuh Roh Kudus, nggak penuh firman, wah, hawa nafsu yang menguasai kita. Makanya gini ya, di survei di Amerika, banyak pendeta jatuh, itu hari Senin. Loh, kenapa hari Senin? Karena hari Sabtu dan Minggu banyak pendeta sibuk doa, persiapan pelayanan hari Minggu. Seninnya off, habis pelayanan nganggur, nyantai.
lalu mulai tidak penuh Roh Kudus, lalu mulai nggak baca firman, nyantai dulu. Di saat itu, ini benar loh, saudara. Nanti Anda Google deh, di survei banyak pendeta jatuh di Amerika hari Senin. Ya kan, saudaraku? Makanya Senin buat kebaktian lagi. Zoom-nya Senin, no, just joking, saudara. Tapi, saudaraku, harus penuh Roh Kudus tiap hari. Ya kan, saudaraku? Karena kita tahu, apalagi saudara dan saya yang tinggal di Amerika, mau cari apa aja, dosa jenis apa aja, aduh, gampang sekali. Di Indonesia namanya pornografi, ya masih ada lembaga sensor sehingga akhirnya langsung diblok, ya kan, beberapa situs-situs pornografi. Tapi masih ada juga yang kebobolan, ya pinter aja carinya, maling lebih pinter ya, katanya pakai aplikasi dari China yang diaktifkan sehingga akhirnya di luar negeri, ya toh. Sementara saudaraku, bagi di Amerika, saudara mau cari apa aja, ya kan, bebas. Nah, di tengah-tengah godaan dosa seperti ini, nggak ada yang bisa kuat tanpa kuasa Roh Kudus. Nggak ada yang bisa menang tanpa pertolongan Roh Kudus. Makanya, saudaraku, kita perlu bukan hanya seminggu sekali, tiap hari Anda yakinkan, pastikan penuh Roh Kudus. Supaya saat godaan dosa datang, kita sudah penuh, sehingga nggak ada ruang lagi bagi dosa itu masuk. Setuju? Katakan amin. Ya kan? Ini untuk kepentingan kita sendiri loh. Ya, penuh Roh Kudus itu, saudaraku. Dan lihat, saudaraku, cara terselamatkan dari kejatuhan adalah apa? Minta kekuatan Roh Kudus, mengalahkan godaan dosa. Ya, minta kekuatan Roh Kudus. Makanya kita nggak bisa, saya benci dosa. Kalau kita nggak karena kekuatan Roh Kudus, kita bisa jatuh, ya kan? Lalu kemudian juga, saudaraku, kita harus belajar apa? Nikmati kepuasan sejati dari Roh Kudus. Loh, Amsal bilang begini, orang yang sudah kenyang, ya kan, biar ditawari madu yang manis, akan dimuntahkan. Loh, ya kan? Orang itu ya, kalau sudah dapat kepuasan sejati dari Tuhan, ya kan? Biar ditawarin, ya toh, yang dari setan, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena udah puas, sudah kenyang. Loh, ya kan? Bapak Ibu kalau udah kenyang, biar saya tawarin Peter Luger, mau nggak? Nggak mau kan? Makanya saya tawarin saudara kalau waktu Anda kenyang. Ya kan? Tapi kalau orang sudah lapar, waduh, apapun akan terasa apa? Nikmat. Ya Pak ya. Loh, jujur loh, perselingkuhan itu diteliti kan? Ternyata rata-rata selingkuhan itu lebih jelek daripada suaminya asli. Lebih jelek daripada istri aslinya. Ya kan? Loh, kenapa? Ya karena kosong, kering. Ya kan? Lihat, karena orang lapar, lihat yang jelek pun ya toh, kelihatan ganteng, lihat yang cantik pun, yang jelek pun kelihatan cantik. Kenapa? Karena lagi kering, kosong. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dan pernikahan kita juga penuh dengan anggur kasih yang manis, ya kan? Biar bintang film Korea menggodain kita, no way, nehi, ya kan? Kenapa? Karena kita udah kenyang, kita udah penuh. Nah, pastikan Bapak Ibu ya, supaya kita ini tidak lagi jatuh dalam godaan dosa karena kita penuh Roh Kudus setiap hari. Saya mencoba membaca, mempelajari. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi kan? Salah seorang gembala gereja yang cukup berkembang di New York ternyata jatuh dalam perselingkuhan. Sampai akhirnya, saudaraku, dia dipecat oleh pimpinannya. Dan dia hari ini hidupnya juga meninggalkan pelayanan dan tidak jelas. Istri dan anaknya malu. Ternyata saya coba pelajari, dan ini bukan berita hoax, tapi saudaraku, ternyata apa? Sama. Lagi nyantai di tengah-tengah awal pandemik di New York, Manhattan, ya kan? Dia kemudian, saudaraku, sibuk, ya toh, jogging sendirian. Ya boleh nggak jogging? Boleh. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kosong dari Roh Kudus, harus penuh Roh Kudus. Di taman dia duduk, ya kan?
Kebetulan di taman ada wanita lagi bawa anjing. Ya kan? Akhirnya wanita itu duduk di sebelah pria itu di taman. Dari situ kenalan, ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol, yang satu kosong, yang satu juga kesepian, ya kan? Akhirnya mulai sampai kemudian saudaraku, satu kali saudaraku, si wanita itu waktu lihat di televisi kaget, loh, itu kan selingkuhan saya. Si orang itu lagi khotbah, dan rupanya setelah diketahui, saudaraku, wanita ini pernah diajak sekali ke gereja hamba Tuhan itu oleh temannya, walaupun dia bukan Kristen. Dan Anda tahu, sangat menyedihkan, karena wanita itu akhirnya cerita terbuka di televisi, dan malunya kekristenan bukan main. Bapak Ibu, semua kita nggak kebal terhadap dosa. Bersyukur Pastor Yongki sudah mengalami kemenangan dan pemulihan. Tapi Pastor Yongki harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari, supaya sampai akhir hidup tetap finishing strong, finishing well. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya masih tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak boleh kosong. Saya harus penuh dengan Roh Kudus, supaya saya tetap bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir. Apalagi semua kita. Kadang bersama saya perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Ya, yang ketiga, yang terakhir, apa pentingnya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Balik lagi dalam Efesus, saudaraku. Sekarang kita lihat, saudaraku, dalam Efesus 5 ayat 18. Ya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Menarik, ada koma. Koma artinya ayat berikutnya pun juga nyambung. Ada hubungannya, ayat 19. Dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Aneh sekali. Hubungannya apa? Penuh Roh Kudus dengan soal berkata-kata. Ternyata ada hubungannya. Nanti kita lihat. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Lalu ayat 20 dan 21, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, lihat hubungannya apa antara penuh Roh Kudus dengan ucapan kita. Hubungannya apa dengan karakter kita sampai bisa bersyukur senantiasa, bahkan rendah hati, bahkan di dalam hidup takut akan Tuhan, ya kan? Ternyata Paulus mengajarkan ketika kita penuh Roh Kudus, manfaat yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita jadi kesaksian yang baik. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita jadi kesaksian yang baik. Perkataan kita akan penuh dengan kata-kata pujian, syukur, bukan kata-kata kebun binatang lagi, bukan kata-kata makian lagi, bukan kata-kata yang mencerca, kata-kata yang pahit, tapi kata-kata yang jadi berkat. Bahkan kita tidak jadi sombong, tapi rendah hati, kita tidak lagi hidup sembrono, tapi takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita jadi kesaksian yang baik. Bapak Ibu, ingat baik-baik bahwa tujuan utama Yesus menyelamatkan kita bukan hanya sekedar membuat kita masuk surga saat mati, tapi agar kita jadi saksi Yesus selama kita hidup ini. Amin. Bagaimana orang lain bisa lihat Yesus yang tak kelihatan? Caranya, mereka harus melihat Yesus dari hidup kita. Saya ulang lagi. Bagaimana istri saudara bisa melihat Yesus? Istri harus melihat Yesus ada dalam suaminya. Amin. Bagaimana orang tua bisa melihat Yesus dalam diri anak-anaknya? Ya, bagaimana suami melihat Yesus dalam diri istrinya? Bagaimana teman-teman kerja Anda bisa melihat Yesus dalam diri kita? Saudaraku, jelas nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang sedang punya problem mental.
Ya, disurvei di masa pandemik orang stres makin banyak, orang sakit jiwa tambah meningkat. Sampai anak saya Yehuda kan lagi kuliah psikologi dan juga pastoral, lalu tiba-tiba waktu Yuda ketemu dengan seorang dokter, dia diberitahu, yang men cepet lulus ya, karena kamu lagi banyak diperlukan. Kenapa banyak orang yang lagi gila, lagi stres, lagi frustrasi, ya? Kamu diperlukan, cepat lulus segera. Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata sudah lihat zaman sekarang ini banyak tambah orang tambah edian, ya kan, saudaraku? Orang tambah aneh, ya kan? Orang gampang marah, orang gampang sensi, orang gampang menghujat, orang gampang kemudian murtad. Saudara, lihat bahkan di New York kan ada orang Asia yang didorong itu, ya kan, di subway, ya kan. Ternyata orang itu ditangkap dan dia berkata, aku mendorong karena aku Tuhan. Keren, gitu. Keren gilanya maksud saya, saudara. Saudara, mari kita belajar, ya kan. Kenapa? Kita harus sadar kita ini bisa jadi saksi Tuhan yang baik. Perbuatan kita, perkataan kita bisa berubah jadi baik kalau kita ditolong oleh Roh Kudus, ya kan? Coba lihat gambar ini, ya kan? Yang kiri ini orang sama, saudara. Yang kiri lagi nggak mabuk, ya kan, sadar. Yang kanan lagi mabuk. Lihat, tingkahnya kan jadi orang gila, saudara. Nah, jadi kalau saudaraku, banyak orang kalau nggak penuh Roh Kudus, mabuk dengan dunia, hawa nafsu, lihat, jadi gila kayak begini, saudara, ya kan? Lihat, di pipinya aja cemot-cemot, ya kan? Wajahnya itu kuda besar kayak anak kecil, saudara. Kenapa? Karena perkataan orang mabuk itu aneh-aneh. Nah, saudaraku, jadi hari ini mari kita belajar. Kita harus minta Roh Kudus penuhi supaya kita bisa jadi saksi yang baik, dapat jadi kesaksian yang baik. Kita penuh dengan buah Roh Kudus, ya kan? Nggak lagi penuh dengan, yaitu suatu perbuatan daging, penuh dengan kasih. Dulunya pembenci, dulunya sulit ngampuni, sejak penuh Roh Kudus, gampang mengasihi, gampang mengampuni, ya kan? Dulunya jahat, bukan main. Sampai setan aja kalau ketemu sama dia minder, ya kan? Setan aja bilang, gila, gua aja nggak sejahat taci ini. Iya kan? Dulu kita cerewetnya bukan main, dulu kita suka komplain, tukang marah-marah, ya kan? Tapi sejak penuh Roh Kudus, ikut BMC New York, langsung mulai berubah, jadi penyabar, punya penguasaan diri, punya kemurahan hati, ya, kemudian panjang sabar, pemurah, ya kan? Bahkan juga punya kesetiaan, luar biasa, kelemah lembutan. Dulunya seperti mafia, sekarang sudah betul-betul kayak saudaraku orang yang diubah Tuhan jadi ciptaan baru. Nah, semua itu karena apa? Roh Kudus. Makanya disebut buah Roh Kudus. Saudaraku, ini produk Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Dan ingat baik-baik, mujizat terbesar itu selain keselamatan adalah perubahan hidup. Saya ulang lagi, mujizat terbesar bukan soal miskin jadi kaya, bukan soal sakit jadi sembuh, bukan mati hidup lagi, walaupun itu perlu, tapi mujizat terbesar adalah saat kita terima Yesus, terima keselamatan, tapi juga saat kita diubah. Dulunya suami yang galak, suami yang tukang selingkuh, dulunya suami yang kasar, sejak penuh Roh Kudus, jadi suami yang tanggung jawab, rendah hati, dan cinta keluarga. Dulunya istri yang bawel, sudah diomongin suami nggak boleh belanja yang mahal-mahal. Ya memang nggak mall, tapi online jalan terus. Sekarang penuh penguasaan diri dan penundukan diri. Dulunya tukang tanduk, sekarang tunduk diri. Dulunya tukang bangkang, sekarang jadi orang yang lemah lembut, mau submit. Nah, saudaraku, dengan perubahan kita itu karena Roh Kudus, maka orang melihat gini, dulu Pak Akwang itu ya, orangnya nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Tapi sejak ikut BMC New York, waduh, penuh dengan sukacita. Kan keren. Katakan amin, saudaraku. Aduh, dulu Pak Marshall itu ya toh, pelitnya bukan main, ya kan.
Sekarang sejak ikut BMC New York, waduh, penuh Roh Kudus, ya kan. Lihat aja gembalanya, penuh kemuliaan Tuhan, ya kan. Wah, sekarang Pak Marcel jadi pemurah sekali ya. Ketemu saya di rumah makan pun langsung dibayarin. Ini just joking aja ya. Nah, tapi tunggu kalau saya lapar, jangan kalau sudah kenyang ya. Nah, saudaraku, jadi kita akan jadi kesaksian yang baik kalau kita ini penuh Roh Kudus. Nah, caranya bagaimana? Izinkan Roh Kudus mengendalikan sikap dan perkataan kita. Ingat ya, kita nggak boleh bilang ini kan menurut saya pendeta. Ini kan tangan-tangan saya mau ngetik apa aja di YouTube, saya mau ngetik apa aja di Facebook, saya mau ngetik apa aja di Instagram, ini kan tangan-tangan saya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus izinkan Roh Kudus yang pegang kendali seluruh hidup kita. Karena kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Katakan amin. Berikutnya, mau dididik Roh Kudus. Pendidikan selalu menyakitkan. Pendidikan selalu tidak enak dan tidak menyenangkan. Pendidikan selalu sesuatu yang men-straight out semua apa yang kita nggak biasa. Tapi itu akan mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau selama ini kita digara-garin orang, dikit aja langsung kita akan balas dengan kemarahan, balas dendam. Sekarang kita bukan lagi jadi orang yang revenge, yang suka balas dendam. Tapi kita bisa mengampuni. Awalnya berat, awalnya sakit, awalnya menderita. Tapi itu akan benar-benar luar biasa. Saat yang lain goyah, mundur dari pelayanan. Tapi kita tetap di masa pandemik pun tetap setia melayani. Sudah di awal memang sulit, tapi buah Roh kesetiaan akan menolong saudara, mendidik kita. Saat kita melewati masa-masa sulit dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita punya penguasaan diri, untuk kita punya panjang sabar menghadapi ya kan monster satu itu ya kan, dan harus hidup bersama-sama lebih dari 50 tahun dalam pernikahan. Tapi kita punya panjang sabar, ya kan? Panjang sabarnya Tuhan saja, tidak sepanjang sabar hati kita, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Dan kesimpulannya, Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa kita harus selalu jangan kosong, tetapi hiduplah dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Ayo, kata bersama saya tidak boleh kosong. Ya, jangan cuma dipenuhi hanya hari Minggu atau setahun sekali, tapi setiap hari, setiap saat. Bagaimana, apa sih pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena yang tahu bocoran hati Bapa hanyalah Roh Kudus, rohnya. Yang kedua, menyelamatkan kita dari kejatuhan. Terlalu banyak godaan, hawa nafsu, jalan kita lagi jalan slippery, licinnya bukan main. Semua kita tidak kebal, tapi kita perlu pertolongan Roh Kudus, menyelamatkan kita, mencegah kita dari kejatuhan dan kesalahan. Dan yang ketiga, memampukan kita jadi kesaksian yang baik. Perkataan kita berubah jadi baik, penuh syukur, penuh pujian, penuh pengagungan. Selalu kemudian dulu kita sombong, sekarang kita jadi rendah hati, dan kita juga dulunya hidupnya kacau, sekarang hidup takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pengajar, advokat dalam hidup saudara dan saya. Izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, memenuhi kita, seperti tangki mobil kita harus full tank setiap hari. Seperti perut kita, tiap pagi harus makan breakfast, supaya semua hari itu penuh dengan energi dan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita terima pengurapan, kita akan sama-sama menghadapkan diri kita kepada Tuhan sekali lagi. Kita tune lagi dengan hadirat Tuhan.